Apakah masih pantas disebut blokade ketika kapal terus melintas di Selat Hormuz dan klaim kekuasaan absolut Washington terbukti omong kosong? Donald Trump menggembar-gemborkan ancaman mutlak. Namun fakta lapangan langsung menghancurkan kebohongan besar itu. Kapal tetap melintas, sebagian melalui celah operasional, sebagian karena keterbatasan nyata kekuatan Amerika yang tak pernah diakui secara terbuka. Di titik ini persoalan bukan lagi teknis. Ini adalah kehancuran kredibilitas hegemoni Amerika di depan mata dunia. Blokade yang diklaim total ternyata hanya sandiwara parsial yang bocor dari segala sisi. Pernyataan arogan Donald Trump bertabrakan telak dengan realitas yang tak bisa dikuasai sepenuhnya oleh armada Amerika Serikat. Ketika klaim tak lagi sesuai fakta, yang runtuh bukan operasi militernya, melainkan wibawa dan otoritas palsu Amerika sebagai polisi dunia. Dalam 24 jam pertama, narasi superioritas Amerika itu dipaksakan sebagai kemenangan gemilang. Jalur ditutup total, kapal Iran dipaksa mundur, tekanan maksimal tanpa ampun. Rangkaian ini bukan fleksibilitas, ini bukti nyata bahwa Amerika tak mampu mempertahankan satu garis kebijakan yang konsisten. Ini kepemimpinan yang pelin-pelan, tak berprinsip dan penuh kepanikan. Dua narasi saling bertabrakan. Jika Iran sudah runtuh, mengapa blokade diperlukan? Jika blokade memang krusial, klaim keruntuhan Iran adalah dusta besar. Ketika keduanya dipaksakan bersamaan, yang muncul bukan strategi Amerika, melainkan kontradiksi memalukan yang memperlihatkan kelemahan struktural hegemoni Amerika. Durasi 36 jam langsung membongkar batas sebenarnya kekuatan Amerika. Amerika punya armada raksasa, tapi memilih mundur sebelum konsekuensi penuh terjadi. Penghentian ini bukan tanpa pencapaian, melainkan penarikan diri karena takut dampak balik. Dalam politik kekuatan, tindakan setengah hati seperti ini hanya terbaca sebagai sinyal keraguan dan kegamangan mendalam di Washington. Kebocoran blokade ini mengungkap kelemahan mendasar Amerika, bahwa mengklaim kontrol penuh atas Selat Hormuz tanpa konsistensi, koordinasi, dan keberanian menanggung resiko global hanyalah ilusi kosong. Ketika kapal masih bisa lewat, klaim kekuatan total Amerika menjadi bahan tertawaan internasional. Iran bukan negara lemah yang mudah dihancurkan oleh tekanan sesaat. Puluhan tahun hidup di bawah sanksi dan ancaman Amerika Serikat telah membentuk struktur ketahanan yang tangguh dan mandiri. Gangguan selama hitungan jam saja tak pernah mampu menyentuh fondasi pertahanan Iran. Blokade 36 jam ini tak pernah punya kapasitas untuk mematahkan tekad Tehran. Ya justru memperkuat semangat perlawanan Iran terhadap hegemoni Amerika Serikat. Peringatan paling tajam justru datang dari dalam tradisi militer Amerika sendiri. Ini bukan insiden tunggal, ini adalah pola kronis dari kekacauan dan ketidakstabilan pengambilan keputusan di Gedung Putih. Sebelum blokade ada ancaman, setelah ancaman pintu negosiasi tiba-tiba dibuka lagi. Saat blokade dijalankan, Iran disebut sudah lemah, tapi tekanan tetap dipaksakan. Lalu operasi dihentikan dalam waktu sangat singkat dan langsung diklaim sukses total. Malcolm Nance, mantan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, dengan tegas menyatakan bahwa langkah ceroboh ini justru membuka babak berikutnya, Yaman. Houthi Ansarullah siap menutup Selat Bab el-Mandab, memaksa kapal dunia memutar jauh lewat Afrika Selatan. Dampaknya sistemik dan dahsyat. Harga minyak melonjak gila-gilaan, jalur energi global terganggu, dan rantai pasok dunia terguncang. Penutup Nance paling pedas, tidak ada yang benar-benar memikirkan konsekuensi ini di Gedung Putih, karena keputusan di sana didasari kebodohan dan arogansi, bukan strategi. Tindakan Amerika ini justru membuka resiko global yang jauh lebih besar daripada target sempitnya. Tekanan terhadap Iran berubah menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan dunia, semua karena ambisi hegemoni Washington yang tak terkendali. Yang tersisa bukan dampak signifikan terhadap Iran, melainkan bukti nyata kelemahan cara Amerika mengambil keputusan. Ketika pernyataan berubah-ubah, langkah tak berlanjut, dan klaim tak sesuai fakta, yang terlihat bukan kekuatan, tapi kehilangan arah, ketidakmampuan, dan kepemimpinan yang rapuh serta berbahaya. Blokade itu dimaksudkan sebagai demonstrasi kekuatan hegemoni Amerika. Namun ia berubah menjadi bumerang memalukan
ketika realitas tak sudi tunduk kepada narasi bohong Washington. Kapal yang tetap melintas bukan detail teknis, itu adalah bantahan langsung dan telak terhadap klaim absolut Donald Trump. Sekaligus bukti ketahanan Iran yang luar biasa. Di sini, tekanan Amerika tak lagi terbaca sebagai tekanan terukur. Ini adalah respon yang tidak stabil, sembrono, dan penuh kontradiksi, cermin dari imperium yang sedang kehilangan kendali. Keputusan pelin-pelan, klaim yang saling meniadakan, dan operasi yang dihentikan sebelum mencapai efeknya sendiri membentuk gambaran utuh. Pusat kekuasaan Amerika tak lagi berdiri di atas kepastian, melainkan di atas kekacauan dan ketakutan. Amerika on the way menuju kehancuran. Refresh your mind.